Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali teman-teman di channel Muhammad Abizar. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai RFID teman-teman. Untuk contoh pengaplikasiannya pernah saya terapkan pada video saya sebelumnya ya, menghidupkan sepeda motor menggunakan RFID. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai tutorial dasarnya teman-teman. Baiklah, langsung saja. Untuk RFID di sini saya menggunakan RFID RC522 teman-teman. Untuk pinnya terdiri dari SDA, SCK, MOSI, MISO, IRQ, GND, RST atau reset, dan 3,3 volt teman-teman. Untuk IRQ ini tidak kita pakai ya, makanya tidak saya solder teman-teman. Jadi yang saya solder itu hanya yang kita gunakan saja teman-teman. Seperti biasa di sini saya menggunakan Arduino Nano teman-teman. Kemudian ada kartu RFID dan kartu RFID yang berbentuk gantungan kunci teman-teman. Kemudian beberapa kabel jumper. Baiklah, sekarang langsung saja kita rakit teman-teman. Pertama kita hubungkan dulu kabel jumpernya ya. Kabel jumpernya sudah terpasang teman-teman. Sekarang kita lanjut menghubungkan kabel-kabelnya dengan Arduino. Untuk yang pertama di pinggir sebelah kanan teman-teman, 3,3 volt ya, 3,3 volt ini kita hubungkan dengan 3,3 volt Arduino. Selanjutnya RST teman-teman. RST kita hubungkan dengan pin digital 9. Kemudian GND kita hubungkan dengan GND Arduino. Untuk GND bebas teman-teman. Selanjutnya MOSI teman-teman. MOSI kita hubungkan dengan pin digital 11. Digital 11. Kemudian MISO teman-teman. MISO kita hubungkan dengan pin digital 12 ya, digital 12. Kemudian MOSI digital 11. Ya. Kemudian SCK digital 13. Selanjutnya SDA digital 10 teman-teman. Ya. Sudah terhubung teman-teman. Saya ulangi. 3,3 volt kita hubungkan dengan 3,3 volt Arduino. Kemudian RST kita hubungkan dengan pin digital 9. Kemudian GND kita hubungkan dengan GND Arduino. Kemudian MISO
ini kita hubungkan dengan pin digital 12, MOSI kita hubungkan dengan pin digital 11, SCK kita hubungkan dengan pin digital 13, kemudian SDA kita hubungkan dengan pin digital 10, teman-teman. Rangkaian sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke tahap programan, teman-teman. Baiklah, sekarang kita lanjut ke tahap pemrograman, teman-teman. Yang pertama di sini saya tulis kembali ini untuk pin out, teman-teman, atau pin-pin yang terhubung antara RFID dengan Arduino ya. RST pin digital 9, SDA digital 10, MOSI digital 11, MISO digital 12, dan SCK digital 13. Kemudian yang terpenting adalah jangan lupa include library-nya, teman-teman. Di sini saya menggunakan library KRFID. Untuk cara include library, klik menu sketch, kemudian include library. Ya, saya geser ya. Klik menu sketch, kemudian include library, kemudian add zip library, teman-teman. Kemudian kita cari di mana library-nya berada, ya, KRFID library master. Kemudian klik open. Ya, already exist ya, karena saya sudah include sebelumnya, teman-teman. Kemudian ini kita abaikan dulu ya. Kita abaikan dulu. Kemudian ya, untuk mengetahui nilai dari kartu RFID, yang pertama adalah ini tagnya kita kosongkan, teman-teman. Jika tagnya tidak sama dengan kosong, artinya ada kartu yang tertempel di RFID readernya, teman-teman. Ya, saya buat komentar ya. Saat kartu di tap, jadi saat kartu di tap, maka kita akan tampilkan pada serial monitor tagnya atau nilai dari RFID kartunya, teman-teman. Nah, setelah kita tampilkan, maka tagnya ini kita kosongkan kembali, teman-teman. Sekarang langsung saja kita upload, teman-teman. Ya, dan uploading, kita buka serial monitor. Ya. Sekarang saya akan tempelkan RFID yang berbentuk gantungan kunci, teman-teman. Ya, nilainya 032361872123, teman-teman. Ya, saya tap sekali lagi. Ya, sama ya. Kemudian saya akan tap RFID yang berbentuk kartu, teman-teman. Ya, 44317342. Ya. Jadi seperti itulah, teman-teman, bagaimana cara mengetahui nilai dari kartu RFID, teman-teman. Jadi yang pertama, tagnya ini kita kosongkan dulu. Jika tag ini tidak sama dengan kosong, artinya ada kartu yang ditempelkan pada RFID reader ya. Jadi saat kartu tertempel, maka kita akan tampilkan di serial monitor nilai dari kartunya, teman-teman. Kemudian nilainya kita kosongkan ya, kita kosongkan. Kemudian kita beri delay 0,5 detik, teman-teman.
Baiklah, sekarang kita akan coba hidupkan lampu LED teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan lampu LED DC 12 volt 5 watt ya. Ya, nanti kita akan kontrol menggunakan relay teman-teman. Jadi saat kita tap kartunya pertama kali, maka dia akan menghidupkan lampu LED-nya teman-teman. Kemudian saat kita tap yang kedua, maka dia akan mematikan lampu LED-nya. Baiklah, sekarang saya akan rangkai untuk relaynya teman-teman. Untuk relaynya di sini memiliki 4 pin ya, karena saya menggunakan yang 2 channel teman-teman. Apabila kita menggunakan yang 1 channel itu hanya 3 pin teman-teman ya. Yang pertama adalah GND, IN1, IN2 dan PCC. PCC kita hubungkan dengan 5 volt Arduino. Kemudian GND kita hubungkan dengan GND Arduino. Kemudian di sini kita hanya menggunakan satu saja teman-teman. Jadi kita akan menggunakan IN1 ya. IN1 akan saya hubungkan dengan pin digital 2 teman-teman. Ya. Baiklah, kita hanya menggunakan satu relay saja teman-teman. Untuk negatif dari adaptor ini langsung kita hubungkan ke negatif lampu LED teman-teman. Kemudian untuk positifnya akan kita hubungkan dengan relay teman-teman. Relay pada bagian tengah. Ya. Kemudian positif dari lampu LED kita hubungkan dengan relay yang sebelah kiri teman-teman, NO ya, normally open. Yang sebelah kanan ini NC, normally close. Artinya saat posisi diam atau saat posisi relay tidak dialiri listrik atau relay tidak kita berikan perintah high, maka bagian tengah dan pinggir sebelah kanan NC ini terhubung teman-teman. Nah, saat kita beri perintah high, maka dia akan terputus. Sebaliknya untuk bagian tengah dan NO normally open, saat kita beri perintah high, dia akan terhubung teman-teman. Untuk lebih jelasnya mengenai relay, teman-teman bisa lihat tutorial saya sebelumnya ya. Saya pernah membahas mengenai relay teman-teman. Ya. Untuk negatif kita langsung ke lampu LED. Kemudian untuk positif adaptor kita hubungkan dengan kaki bagian tengah ya. Kemudian kaki bagian pinggir sebelah kiri NO ya. NO baru kita ke positif dari lampu LED teman-teman ya. Sekarang kita hubungkan Arduino dengan
laptop atau PC ya. Baiklah, rangkaiannya sudah selesai. Sekarang kita kembali ke tahap pemrograman teman-teman. Di sini saya akan jelaskan. Di sini terdapat variabel status relay di mana nilai awalnya adalah 0 teman-teman. Kemudian lampu saya hubungkan dengan pin digital 2. Ini adalah relay teman-teman, in 1 ya. In 1 saya hubungkan dengan pin digital 2. Kemudian lampunya kita set sebagai output ya. Kemudian lampunya saya set high terlebih dahulu teman-teman. Selanjutnya di bagian point loop ya, di bagian point loop di sini saat kartu di tap, maka dia akan yang pertama kali dia akan membaca status relaynya teman-teman. Apabila status relaynya 0, maka dia akan menghidupkan lampu LED. Kemudian statusnya diubah menjadi 1. Di sini saya akan buat jika status relay sama dengan 0, maka kita akan hidupkan teman-teman digital right. Lampunya kita akan set low teman-teman. Kemudian status relaynya kita ubah menjadi 1 teman-teman. Sorry, saya lupa. Ya. Selain daripada itu, kemudian status relaynya kita kembalikan ke 0 teman-teman ya. Yang pertama dia akan membaca nilai RFID teman-teman. Jadi saat kartu ditempelkan atau di tap, dia akan membaca status relay. Jika status relaynya 0, nilai awalnya adalah 0, artinya terpenuhi ya. Saat nilainya 0, maka kita akan menghidupkan lampu teman-teman. Kemudian status relaynya kita ubah menjadi 1. Nah, saat kita tap, saat nilainya 0, maka status relaynya berubah menjadi 1. Saat kita tap kembali, nilainya kan masih 1 teman-teman, jadi dia akan kembali ke sini. Saat kita tap pertama, dia akan ke sini teman-teman. Saat kita tap kedua, dia akan ke sini. Jadi saat tap yang kedua dia akan mematikan lampu teman-teman. Kemudian relaynya kita kembalikan lagi ke 0 teman-teman. Ini tetap kita tampilkan ya untuk ID dari kartunya ya. Langsung saja kita upload teman-teman. Ya, dan uploading
Sekarang kita buka serial monitor. Kita akan coba teman-teman, saya akan menggunakan kartu RFID yang berbentuk gantungan kunci. Saya akan tap sekali, apakah dia akan menghidupkan lampu LED-nya. Kita coba teman-teman. Ya, lampu LED-nya hidup teman-teman. Sekarang saya tap yang kedua ya. Ya, saya tap lagi, relaynya hidup. Saya tap yang kedua, relaynya mati. Sekarang kita coba menggunakan kartu teman-teman. Ya, lampunya hidup ya. Ya, mati. Sekali lagi, hidup, mati. Ya. Baiklah, itu dia tadi teman-teman tutorial dasar mengenai RFID ya. Yang pertama perlu diperhatikan adalah rangkaian teman-teman. Rangkaiannya tidak boleh salah ya untuk pin-pinnya, terutama untuk powernya teman-teman. Di sini sudah tertulis 3,3 volt ya. Jadi jangan pernah sekali-kali kita hubungkan dengan pin 5 volt Arduino ya, karena akan bisa merusak modul RFID reader. Kemudian yang kedua adalah library teman-teman. Sebelum kita menggunakan RFID ini, kita harus include library-nya terlebih dahulu teman-teman. Baiklah, apabila teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik pada lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.